Morning Smarga Fans, balik lagi bareng aku Priscilla Naura di Smarga Podcast. Dan pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang super spesial, salah satu alumni SMA Warga tahun 2018. Oke, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, boleh dong kenalan dulu mungkin Kak ke teman-teman Smarga Fans? Halo, kenalin aku Wahyu Putra Purnawan, alumni dari SMA Warga tahun 2018. Oke Kak, Vio ya panggilannya Iya, ya? Vio. Oke Kak Vio, mungkin boleh nih dikasih tahu ke teman-teman sekarang lagi kesibukannya apa nih Kak? Mungkin lagi menempuh pendidikan kah atau mungkin udah bekerja? Oh ya, jadi dari tahun 2018 setelah aku lulus nih, aku lanjut ke kuliah di Politeknik Negeri Semarang di jurusan D3 Teknik Mesin. Kemudian lulus di tahun 2022 ya, 2022. Terus di bulan Desembernya itu aku join ke salah satu kontraktor migas, perusahaan multinasional ya, di Kalimantan Timur waktu itu, kerja di bagian mechanical technician ya, mechanical technician selama hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Terus kemudian di tahun 2024 aku join juga ke kontraktor mining di batubara di Pama Persada Nusantara, di Kalimantan Timur juga, dengan role sebagai mechanical technician juga. Dan kemudian alhamdulillah ini dapat opportunity ya buat bisa kerja di luar negeri, di salah satu kontraktor migas juga di Kuwait ya, dan kemudian ya paling nggak bulan inilah bisa berangkat. Oke, berarti sekali lagi mempersibuk diri untuk mempersiapkan bisa berangkat ya Kak ya. Oke, ini kan Kakak berarti baru pertama kali lagi ke SMA Warga setelah lulus? Iya, baru pertama. Oke, gimana nih Kak pesan pertama kali masuk ke SMA Warga, melihat pasti udah banyak yang berubah ya. Banyak sekali udah ya. 7 tahun ya berarti ya, berarti udah banyak banget yang berubah. Apa nih Kak kesannya pertama kali datang? Kaget sih. Kaget ya? Waktu datang ke sini tuh kaget ya, kayak banyak sekali perubahan ya, banyak sekali perubahan. Terus ya yang paling kaget sih di sini. Perpustakaannya. Yang perpustakaannya baru kayak kafe ya. Bagus banget. Ini dulu kalau nggak salah musola deh. Oh musola. Oh iya dulu musola. Terus waktu masuk ke sini loh, kok bagus banget sekarang ya. Agak ini ya, kok ya bagusnya pas udah lulus gitu ya. Biasa ya, sering terjadi biasa. Tapi nggak apa-apa lah. Gimana tadi berarti udah sempat ketemu sama guru-gurunya dulu juga ya? Tadi sempat ketemu sama Pak Taufik. Oh Pak Taufik, sama Bu Riana. Kebetulan Bu Riana kan mantan wali kelas saya. Oh mantan wali kelas. Jadi sekalian temu kangen ya akhirnya. Lama nggak ketemu. Nah ini Kak, kan Kakak berarti sekarang udah bekerja bisa dibilang di dunia migas ya? Iya. Nah itu mungkin kan dulu selama di SMA Warga kan bukan SMK nih yang kasih learning basic banget nih untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu. Tapi menurut Kakak kira-kira apa nih pengalaman atau pembelajaran dari SMA Warga yang kepake banget di dunia pekerjaan Kakak sekarang gitu? Ya, mungkin kan saya backgroundnya dari SMA ya. Waktu saya masuk di dunia kerja yang teknik banget nih, itu juga pada ditanyain nih, dulu SMK mana? Cuman waktu saya jawab SMA nih, pada kaget ya, kok bisa gitu kan. Terus ya saya jawab lah, ya bukan jadi halangan sih sebenarnya, karena kalau di dunia pekerjaan itu yang semua itu bakal dari nol semua sih. Dari nol semua kita dapat insight baru, pengalaman baru, dan di situ kita baru bisa untuk mengembangkan experience kita dan skill kita ya. Kalau yang saya bawa nih dari SMA Warga yang bisa sangat membantu saya buat di dunia pekerjaan ini, sebenarnya yang paling penting itu kedisiplinan sama toleransi sih. Terlebih kalau kita lagi kerja di field gitu ya, di lapangan gitu kan, kita kan bekerja dengan banyak orang yang dari berbagai background yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, mungkin suku dan ras agama yang berbeda-beda. Nah di situ peran SMA Warga ini cukup banyak ya, karena melatih saya buat tetap toleransi dan disiplin. Kan kalau kerja di lapangan itu
kita harus disiplin nih, Oke. nggak boleh telat, nggak boleh apa segala macam itu sih. Oke, jadi gitu ya kak ya. Kira-kira dari SMA Warga yang bisa diambil tuh kedisiplinannya ya. Iya. Malah ternyata berarti nggak harus di SMK ya kak ya, Iya, untuk nggak bisa harus. berkembang di Iya. dunia itu. Yang penting ada kemauan ya Iya, kak ada ya. kemauan, itu Oke, yang mungkin boleh sedikit kak dikasih sharing tipsnya dulu gimana nih bisa sampai tembuslah ke perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang ini perusahaan yang cukup berkembang ya sampai tahun ini mau dikirim ke Kuwait nih kak. Ya kalau tipsnya sih zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh yang paling penting tuh sebenarnya networking. Networking itu sangat penting. Jadi gimana caranya kita bisa memaintain hubungan baik sama orang lain, terlebih rekan kerja atau rekan sekolah segala macam ya. Kita bagaimana bisa maintain dan itu di kemudian hari akan bisa berguna ya untuk membantu karir kita sebenarnya. Terus yang berikutnya adalah tipsnya nih kalau kita mau mencari pekerjaan nih yang lebih cepat lah. Iya. Kita jangan mudah menyerah. Oke. Kalau misalkan saya dulu juga gitu, tes gitu kan, tes interview psikotes segala macam tuh gagal terus. Tapi disitulah letak pembelajaran kita. Kalau interview nih kita harus ini persiapannya, kalau psikotes harus ini. Terus kalau mau ngelamar tuh jangan dilihat ini nanti gimana yang penting bodo amat ya. Iya. Kita lamar dulu Bodo semua. terabas aja ya kak terabas ya. aja. Prinsipnya terabas Nanti aja. kita terbentuk sendiri kok di situ. Oke gitu. Berarti ternyata prosesnya nggak mudah juga Nggak ya. mudah, Berarti iya. harus tetap jatuh bangun Iya. ya. Jangan mau instannya aja nih. Jangan, nggak bisa kan. Soalnya anak SMA sekarang maunya kayak oke pekerjaan apa ya yang cepet biar aku Iya, langsung gini. kebanyakan kan sekarang ya nggak menyalahkan juga sih. Iya. Cuman kan pilih-pilih gitu loh Mbak. Oke. Pilih-pilih gitu sih. Oke gitu ya berarti teman-teman ya bisa diambil selain kedisiplinannya jangan mudah menyerah ya Iya, karena itu untuk yang mencapai suatu titik pastinya kayak Kak Vio ini sudah melewati proses yang banyak banget. Oke boleh nih Kak berarti kan dari SMA Warga itu kan jatuhnya Kakak masuk ke dunia permesinan ya perteknikan. Iya. Nah itu kira-kira apakah disarankan nih sama guru-guru SMA Warga atau mungkin SMA Warga punya peran apa nih Kak dalam Kakak menentukan jalan karir? Ya dulu kan saya waktu penjurusan itu emang pengennya IPA ya. Oh pengen IPA. Oh anak IPA ya? Iya IPA. Mbaknya IPA juga. IPA. Karena emang basic saya tuh visi saya tuh pengennya pengen kerja di yang teknik banget lah. Oh yang teknik banget. lah. Oke. Makanya dari SMA itu waktu penjurusan apa segala macam tuh pilihnya IPA karena emang pengen terus kebetulan IPA terus ya ketemu lagi sama Bu Riana tadi jadi bisa diarahkan lah, bisa diarahkan terus dibimbing kan IPA itu kan kimia, fisika, biologi. Oh dulu kimia fisika campur semua ya? Iya. Oke. Terus dibimbing lah. Nanti kalau dikasih gambaran juga tentang PTN waktu itu. Kalau yang teknik tuh yang bagus ini dikasih list. Dan kebetulan setelah lulus, alhamdulillahnya saya juga bisa di perguruan tinggi negeri juga kan. Terus alhamdulillah bisa ambil di teknik mesin dan ya akhirnya berlanjut di sini ya. Oke, berarti bisa. IPA-nya bukan IPA yang nyasar ya kak ya. IPA yang memang dari hati teman-teman gitu. Berarti Bu Diana ini punya peran yang cukup besar ya kak dalam mengarahkan untuk bisa masuk ke dunia perkuliahan sampai masuk ke dunia kerja gitu. Oke, tapi nih kak selama kakak berarti berkutik lah ya bergelut nih di dunia teknik, terutama pas mungkin masuk kuliah. Tapi itu sempat ada culture shock-nya nggak sih kak pas masuk kuliah? Waktu kuliah ya? kan di teknik itu kan apalagi saya di politeknik ya yang notabene itu banyak mahasiswa yang backgroundnya tuh SMK gitu loh. Kan lebih banyak pekerjaan yang kita handle langsung gitu bukan yang ke teori yang lebih ke praktik. Terus di sana tuh culture shocknya tuh ya mereka udah pada jago-jago nih karena di SMK udah biasa kayak gitu semua kan. Bener. Sedangkan saya yang dari SMA tuh apa ini? Sempat insecure ya berarti ya kayak. Iya insecure juga kan. Dalam satu kelas tuh yang SMA cuma 3 kalau nggak salah kemarin. Yang waktu di Polines itu. Ya tapi itu bukan jadi halangan sih buat saya, tapi itu malah buat saya jadi motivasi karena kita harus menanamkan di diri sendiri tuh harus selalu kepo ya sebenarnya Mbak. Ini apa sih? Jadi harus selalu ingin tahu ya kak ya harus biar tinggi. terus improve.
Gitu sih. Oke, boleh nih Kak diceritain mungkin pengalaman selama SMA itu kan kegiatannya mungkin dulu belum seaktif sekarang ya. Iya. Nah ini boleh nih buat teman-teman di rumah, terutama teman-teman anak-anak adik-adik SMA warga ya. Iya. Boleh dong Kak kasih tips atau pesannya buat adik-adik biar kayak mungkin aku nih yang kelas 3 bentar lagi mau lulus, apa nih yang harus dilakuin di SMA gitu yang bakal bermanfaat banget nantinya di dunia kerja. Oke, mungkin yang bisa dilakuin ya. Yang pertama mungkin ikut at least kegiatan-kegiatan apa gitu ya yang di SMA nih, kayak ekstrakurikuler atau kegiatan yang melatih untuk berorganisasi ya, untuk komunikasi, untuk pokoknya biar kita tahu cara kerja organisasi itu gimana sih. Nah di situ nanti kan kita bisa belajar tentang menghargai pendapat apa segala macam ya, kedisiplinan juga. Terus kemudian kalau banyak nih mau lulus kan ya, mulai dari sekarang mungkin bisa pengennya apa nih digali dulu, pengennya goalsnya mbaknya tuh apa gitu kan, goalsnya apa, dan mulai sekarang tuh harus dipersiapkan lah ya, dipersiapkan nanti mau ke lanjut kemana, ke jurusan apa. Dan satu tips ya buat dari saya kalau mau lulus tuh pilihlah jurusan yang sekiranya laku nih mbak. Laku di luar sana. Dunia pekerjaan. Iya, jadi jurusan itu juga penting lah. Karena kalau jurusan itu laku nih di luar sana, insya Allah nanti kalau udah lulus dan kemauannya untuk bekerja tinggi itu bisa. Kita dapat banyak banget ya teman-teman ya, pelajaran positif dari Kak Vio yang ternyata ini sudah terbukti langsung ya Kak di lapangan. Jadi ini trusted ya teman-teman, ini trusted testimoni. Jangan lupa untuk terus berjuang ya Kak ya, disiplinnya dijaga, sama tadi cari peluang-peluang ya. Jadi cari dunia kuliah itu jurusannya jangan yang asal mau nyaman aja ya, mentang-mentang aduh nggak mau matematika nih, ambil apa ya yang nggak ada matematikanya. Sebenarnya di situ letak berjuangnya. Letak berjuang emang di situ nggak suka ya. matematika tapi harus ke matematika, itu kan berjuang juga. Itu berjuang juga ya, bener-bener. Jadi gitu ya teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Kita mungkin boleh nih Kak denger kira-kira harapannya Kakak buat SMA warga ke depannya setelah lihat nih SMA warga udah kayak gini. Mungkin tadi juga sempat ketemu sama teman-teman juga ya yang lagi berkegiatan. Mungkin harapannya apa nih Kak buat ke depannya? Ya, harapannya mungkin SMA warga ini udah bagus sih menurut saya, udah bagus, fasilitasnya udah lengkap dan kegiatannya nih udah terstruktur banget nih. Bener-bener. Ya, harapannya bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi sih buat SMA warga. Semoga ya siswa-siswa yang di sini kedepannya memiliki masa depan yang cemerlang nih. Amin. Terus kemudian guru-guru di sini bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik, dan kelak nantinya SMA warga ini bisa akan terus maju. Begitu, wah sangat harapannya sangat maju dan visioner ya Kak. Betul. Pokoknya mungkin ya harapannya SMA warga bisa terus berkembang gitu ya Kak, supaya nanti mungkin bisa lebih banyak nih lulusan SMA warga yang punya peluang karir sebagus Kak Vio gitu. Amin ya. Ini Kak, kira-kira kan penonton Semarga Podcast ini nggak cuma murid-murid SMA warga ya, tapi mungkin adik-adik baru juga yang mungkin juga orang tuanya tertarik nih buat masukin anaknya ke SMA warga tapi masih ragu nih Kak. Makanya nonton podcast saya dulu kali ya, lagi stalking YouTube-nya SMA warga. Mungkin boleh nih Kak dikasih apa mungkin pesannya buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau mungkin kayak aku ada rencana nih kayak masuk ke SMA warga, boleh dong Kak dikasih pesannya. Buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya, nggak usah ragu lagi. Jangan ragu lagi. Udah terbukti dari saya sendiri ya kan, dari saya sendiri, dan udah merasakan sendiri yang SMA warga yang sekarang ini udah jauh lebih baik dan jauh lebih maju lah. Ya pesan saya nggak usah ragu, langsung saja ya kan, kita daftar ke SMA warga ya kan. Udah dijamin nanti pelayanannya yang terbaik, fasilitas yang terbaik juga yang diberikan. Terima kasih banyak Kak Vio sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman dan juga
pesan-pesan positif nih buat teman-teman Iya. semua yang lagi nonton hari Iya, ini. terima kasih. Semangat Kak Vio berangkat Semangat flight juga, ya. Mbak. Semangat terus bisanya. Semoga sukses selalu ya. amin. Dan buat Terima teman-teman kasih. di rumah yang tertarik nih sama PPDB SMA Warga udah buka pendaftaran peserta didik baru. Jadi bisa langsung aja ya Kak ya. Iya, langsung Kepoin aja. sosial media SMA Warga atau Yayasan Pendidikan Warga yang udah lengkap banget nih Iya, ya. Tadi Kak lengkap Vio banget. sempat speechless teman-teman. Ternyata sosial medianya udah lengkap Iya, ya. lengkap banget ternyata ya. Betul. Jadi bisa langsung aja cari informasi di sosial media ya SMA Warga, terutama di Instagramnya. Segitu dulu dari aku dan Kak Vio. See you at another time. Bye.